berdiri, sebutkan nama dan pertanyaannya. Tolong satu saja dulu, langsung ke Bante, silakan, atau ke Pak Hari. Nama saya Rusli dari Tangerang. Ya. Yang saya muliakan Bante kamu, yang saya hormati Pak Panijan dan Pak Hari. Pertanyaan saya satu, bagaimana mengatasi rasa cemas atau takut itu Bante? Terima kasih. Cara atasi cemas dan takut ya. Iya, sangat tergambar dari wajahmu ya. Ketika bertanya kelihatannya sangat cemas dan takut begitu ya. Mudah-mudahan setelah dijawab ini Anda keluar dengan ini gue gitu ya. Mudah-mudahan ya. Silakan mahasiswa kita, namanya mana tadi? Tolong di sebelah kanan. Iya. Tolong tunjuk jari karena panitianya nggak tahu yes Anda ada di mana. Ya, ini mahasiswanya Mahaprasya, Suhu Weise. Ya, silakan. Terima kasih sebelumnya Nama Budaya. Ya, Nama Budaya yang mulia Bante, yang saya hormati Mr. Po dan ya. Pak Hari ya. Oke, yang saya ingin tanyakan. Senengmu sopo? Oh, nama dulu ya. Oke. Nama saya Agus Mulyono. Ya. STAB Mahaprasna. Silakan. Oke, mungkin karena tadi katanya lebih baik ke Bante dulu ya, biar nggak kualat katanya. Saya nanya ke Bante dulu. Itu kepada yang mulia Bante ya. Tadi kan mengatakan bahwa kita harus bermimpi sesuai dengan bentuk yang biasa kita miliki, kecenderungan istilahnya ya. Jadi saya ingin bertanya seperti Sang Buddha. Sang Buddha punya kecenderungan tentang kemewahan. Pada waktu kecil beliau punya kecenderungan tentang kemewahan, tentang bagaimana menjadi seorang kesatria yang baik. Namun beliau punya impian untuk menjadi seorang pertapa dan akhirnya beliau meraih impian itu. Itu bagaimana menurut Bante? Seperti itu ya. Kemudian yang kedua kepada Bante ada dua pertanyaan. Satu cukup. Satu-satu. Ya, di Buddhis diajarkan jangan loba ya. Satu cukup ya. Oke. Kalian yang lain mau nanya. Pak Hari ada? Ada. Ya, silakan, boleh. Oke, kalau gitu kepada Pak Hari, saya ingin tanyakan tentang bagaimana kita meraih impiannya. Saya punya cerita mungkin satu impiannya. Orang punya impian misalnya nih, dia punya bakat juga olahraga bulu tangkis. Nah, dia ingin meraih impian menjadi seorang juara dunia bulu tangkis. Tetapi dengan kondisi situasi di lingkungannya dan kondisi fisiknya, dia nggak bisa meraih itu. Sedangkan kita kan harus katanya kalau mau meraih impian berjuang terus. Itu bagaimana? Apakah kita harus berjuang terus dengan mungkin situasi yang tidak mendukung kita? Nah seperti itu. Coba mungkin itu dua pertanyaan saya. Terima kasih. Nah, ya. Budaya. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk penanya. Ada dua pertanyaan yang kelihatan pertanyaan dari dosennya ini. Oke, baik, kita berikan kesempatan dulu kepada Haristanto Bante ya. Baik, silakan Bung Hari. Pertanyaan pertama, cara mengatasi rasa cemas dan takut katanya. Rusli, silakan Rusli namanya. Ya, tips saya ya, ketika saya juga sama. Jadi kalau saya bilang, kalau misalkan Anda mengalami ketakutan apapun itu, justru Anda harus melakukan itu. Jalani itu. Karena ketika Anda jalani, proses itu berjalan, ketakutan itu hilang sendiri. Kalau sekarang Anda takut jalan di depan kuburan, misalkan, kalau Anda selalu bayangin pikiran, aduh takut-takut, ntar ada tiba-tiba yang nakutin, mendingan jalanin dulu. Setelah proses itu berjalan, ternyata tidak ada apa-apa. Oh ya nggak masalah ya. Gitu. Nah manusia memang kadang-kadang kita ini suka dibelenggu oleh ketakutan yang diciptakan oleh pikiran kita sendiri, yang belum tentu terjadi, tapi kita sudah menciptakan itu. Makanya akhirnya kita nggak pernah mau bergerak, nggak pernah mau untuk melangkah, untuk maju. Akhirnya apa? Kita yang membatasi diri kita sendiri. Itulah sebabnya makanya kita nggak bisa jadi-jadi apa yang kita inginkan. Tapi kalau misalkan kita bilang, misalkan contoh, saya sering praktekkan ini di dalam satu seminar motivasi saya misalkan. Anda takut misalkan untuk meniup balon untuk jadi pecah. Coba tiup itu. Apa yang terjadi? Rasakan itu. Gitu kan? Nah ketika Anda rasakan itu, Anda akan bisa tahu, oh nggak ada masalah apa-apa gitu. Sama ketika saya mulai proses untuk jadi pembicara gitu. Semua orang bilang tadi seperti penelitian bilang, iya begitu-begitu. Jalani aja gitu kan. Saya selalu tanamkan, EGP, CC. Yang penting saya punya keinginan saya ingin berbuat sesuatu. Saya merasa saya punya talenta untuk melakukan ini kepada orang lain. Kenapa saya nggak mau lakukan dan saya asal? Kalau hari
hari ini saya tidak lebih baik, kenapa saya nggak bisa belajar lebih banyak? Ya kan? Dengan begitu saya akan proses ini berjalan, saya akan selalu bisa lebih baik dan lebih baik. Tentunya saya juga harus terus mau dikritik, harus mau menerima. Nah, begitulah supaya kita bisa maju di dalam hidup ini. Ya, mungkin itu jawaban saya. Iya, tepuk tangan dulu untuk jawaban dari... Masih ada pertanyaan kedua? Oh iya, kedua. Iya, tadi ini kalimatnya berarti kalau saya lupa nama presidennya. Presiden Amerika pernah mengatakan the true fear is the fear itself. Betul ya? Jadi ketakutan sesungguhnya adalah ketakutan itu sendiri. Betul ya? Ada ingat nggak presidennya siapa? Tidak ingat ya? Nanti cari di Google aja ya. Oke. Pertanyaan kedua dari saudara Agus. Perlu Anda ketahui Pak Haris Sutanto ini pemain bulu tangkis. Jadi pertanyaan Anda tepat alamat. Ya, jadi kalau mau coba silakan. Ya, soalnya saya sama dia tanding supaya sama-sama menang ya. Kita tanya nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah juga ya. Silakan. Cara meraih impian, tapi orang misalnya punya impian jadi pemain badminton seperti Simon dan seterusnya. Tetapi dia punya keterbatasan, ada dua faktor, lingkungan dan fisik katanya. Okay. Bagaimana mengatasinya? Begini loh, saudara Rudi ya. Agus, sorry, maaf. Tadi kupingnya agak salah. Tips saya adalah begini untuk Anda. Kalau kita dibatasi untuk mewujudkan impian kita, jangan kita pikirkan keterbatasan itu yang membelenggu apa yang kita inginkan. Kalau memang di daerah situ lingkungan itu tidak mendukung untuk mewujudkan apa yang Anda inginkan, kenapa Anda tidak bergerak di tempat yang lain? Yang bisa mendukung Anda untuk bisa naik gitu loh, untuk bisa maju. Segala orang-orang di sekeliling Anda mendukung Anda untuk bisa naik di atas. Kalau misalkan ada semua orang tidak mendukung Anda, selalu mengatakan Anda, kamu gak bakal bisa, begini, begitu, segala macam. Apakah kita diam diri? Tidak dong. Kan tadi saya sudah katakan, mungkin di dalam ini saya sudah katakan kepada Anda. Saya sekali lagi mungkin tanamkan. Saya selalu menanamkan ini ke dalam diri saya. Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita ini manusia, jadi lahir manusia ini berharga. Saya sudah sering katakan dan saya sering juga mengatakan ini. Kalau saja seekor cacing tadi saya katakan begitu berharga, masih mampu untuk bisa menggemburkan tanah. Apalagi kita jadi manusia. Cacing saja pun bermanfaat loh untuk menggemburkan tanah itu. Tapi apalagi kita jadi manusia gitu. Sang Buddha juga sering bilang sama kita kan, sudah katakan gitu, betapa berharganya. Nah, kalau misalkan Anda dibatasi oleh keadaan itu, carilah lingkungan di mana Anda bisa didukung. Kalau misalkan Anda nggak merasa mampu, asalah diri Anda. Kita manusia adalah proses yang berpikir gitu, kekuatan kita ada gitu. Tadi saya sudah katakan mungkin potensi manusia yang didapat dari sumber saya ada ambil dari Amerika itu. Bahwa kita punya kekuatan yang luar biasa sebagai seorang manusia. Apapun yang sekarang ini terlihat oleh kita, jam ini, handphone ini, pesawat, dan lain sebagainya, itu karena tercipta dari pikiran seseorang kan? Karena hanya dia berpikir, itulah terwujud. Dulu orang bilang, saya bagaimana supaya bisa terbang? Nah sekarang kita bisa lihat ada pesawat. Coba bisa bayangin nggak? Kalau nggak pernah terjadi pesawat, kita masih naik onta sekarang sampai ke Amerika. Gak mungkin kan? Nah, segala sesuatu manusia itu bergerak maju untuk dia bisa selalu lebih baik. Nah, hanya sekarang adalah setiap kendala apa sih itu? Jangan didiamkan, jangan diterima, jangan tanya kenapa saya jatuh, tapi tanya bagaimana supaya saya bangkit. Begitu dong tanyanya. Itu mungkin saya bisa jawabannya itu. Iya, baik. Tepuk tangan dulu untuk jawabannya. Apapun jawaban pembicara mutlak harus diterima. Kalau Anda tidak setuju, ya punya pendapat sendiri, kan begitu kan? Namanya demokrasi ya Bante ya. Baik, Pak Haris Sutanto tadi ingin mengatakan satu peribahasa, saya hanya melengkapi saja. Peribahasa tadi, kalau lingkungan dan fisik tidak mendukung, tapi kita punya sebuah impian, peribahasanya bagus begini. Kadang-kadang saya lupa orangnya karena terlalu banyak nama-nama yang harus dihafal ya. Orangnya berkata begini. Kebahagiaan tertinggi manusia adalah ketika dia bisa melakukan apa-apa yang orang lain menganggap dia tidak bisa melakukannya. Kira-kira gitu Pak Ari ya. Kalau Anda dianggap orang tidak bisa melakukan itu, Anda lakukan, itulah kebahagiaan Anda. Saya dulu di SMA ketika guru saya bilang, kamu tidak mungkin bisa bahasa Jerman, kamu les dulu. Saya les bahasa Jerman, saya kursus, saya beli buku. Ya sekarang lumayan lah, balik ke sana udah bisa berkomunikasi dengan gurunya. Bukan mengalahkan gurunya, tapi sudah bisa. Gitu loh, lumayan kan?
Ada yang mau tes setelah ini? Silakan. Bante? Iya. Baik, Bante akan menjawab pertanyaan cara mengatasi kecemasan dan ketakutan Bante. Dari sisi Bante silakan. Ketakutan dan kecemasan itu salah satunya karena kurang informasi tentang hal yang ditakutkan atau hal yang dicemaskan. Ada beberapa orang akhir-akhir ini kepingin jadi biku. Saya heran kenapa kok mendadak ada tren mau jadi biku. Saya katakan kalau jadi biku jangan karena takut kawin. Karena nanti kalau ada umat bercurhat.com, Bante, bagaimana Bante ini masalah perkawinan saya? Jangan kawin, lebih baik jadi biku saja. Tinggalkan pacarmu. Wah kacau ini agama Buddha. Nah kenapa saudara? Karena dia tidak mendapat informasi yang jelas tentang kehidupan perkawinan, sehingga dia cemas. Seperti istilahnya Pak Hari tadi adalah dia membayangkan, waduh kalau perkawinan ini begini. Akhirnya dia tidak menikah terus. Kenapa? Karena dia takut melangkah. Nah karena itu nomor satu supaya kita tidak cemas, supaya kita tidak takut, nomor satu perbanyak informasi tentang hal yang Anda takuti atau hal yang Anda cemasi. Karena biasanya dengan informasi yang lengkap Anda mantap. Satu contoh yang gampang, banyak nama mahasiswa loh. Mahasiswa rambut putih termasuk mahasiswa. Mahasiswa apa ini? Karena saya lihat, rambutnya sudah putih, seperti saya masih mahasiswa. Nah, saudara, kalau Anda masih mahasiswa, Anda kan tahu, biasanya kalau mau ujian, takut. Siapa yang kalau mau ujian takut? Cemas. Atau EGPCC. Ujian nggak ujian, saya kan sudah netral. Hitam putih tidak ada arti, fail atau pas tidak ada arti. EGPCC. Coba saudara, siapa yang normal-normal dulu, yang kalau ujian kadang jempol ini kok lemes, terus toilet menjadi teman yang baik. Kenapa? Karena kita tidak siap, karena informasi tidak jelas. Ujian hari ini kira-kira mau keluar apa? Ini stres. Tadi malam sudah tanya paranormal kok nggak tahu juga. Stres. Nah jadi kita gemeter. Coba kalau kita sudah siap. Ujian cuma satu bab dan kita sudah menguasai sekali. Wah, duduk langsung dosen mau tanya apa? Apa yang kamu tanyakan? Belum ditanyakan pun aku sudah bisa jawab. Apalagi yang mau kamu tanyakan? Jadi kita sudah ada rasa takut lagi, karena kita informasinya jelas. Saudara-saudara, oleh karena itu di antara Anda pasti ada rasa takut. Takut apa saja? Misalnya, yang lebih parah adalah takut cicak. Cicak itu bisa menakutkan. Jadi dikasih cicak atau kacwa, itu bisa naik ke meja. Kenapa? Karena tidak ada informasi yang jelas bahwa cicak dan kacwa itu tidak menggigit. Nah, supaya informasinya lengkap, peganglah cicak atau kacwa. Jadi pegang aja, lihat, tidak ada apa-apa, paling bau. Kalau cicak malah bagus, di dadanya sini empuk-empuk, halus. Tidak pernah pegang cicak. Wah, pegang. Iya, dilus-elus, lebih bagus. Nah, jadi itu karena informasi yang tidak jelas. Anda takut bekerja, Anda takut kegelapan, Anda takut ketemu demit. Ini yang aneh lagi. Siapa di antara Anda yang takut ketemu demit?